Hi guys! Enjoy watching this video. Health education from us. Penyuluhan tentang edukasi nutrisi pada anak. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Disusun untuk memenuhi tugas kelompok dengan mata kuliah keperawatan komunitas 2 dengan dosen pembimbing Suryato SKM MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Stikes Utama Abdi Usada Tulungagung, Prodi Sarjana Keperawatan semester 7. Di sini kami akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yaitu terkait dengan edukasi pemberian nutrisi pada anak. Tujuannya penyuluhan ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu terkait apa saja kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan kepada anak-anak sesuai dengan tahapan usianya. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Next. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yang di sebelah saya ini. Kepada yang bertugas, silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai edukasi nutrisi pada anak. Gizi atau nutrisi menjadi sumber energi didapatkan melalui proses metabolisme yang begitu kompleks yang mampu memberikan tenaga bagi manusia untuk beraktivitas. Kemudian sebagai unsur penting dalam tubuh, gizi atau nutrisi memainkan peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Kebutuhan nutrisi dapat membantu dalam aktivitas sehari-hari karena nutrisi juga merupakan sumber tenaga yang dibutuhkan berbagai organ dalam tubuh serta sumber zat pembangun. Yang pertama ada karbohidrat, merupakan sumber energi terbesar dalam tubuh dan merupakan komponen nutrien terbesar dalam makanan sehari-hari. Kemudian yang kedua, protein dibutuhkan untuk membangun gizi esensial yang berperan penting dalam sumber energi, penyerapan beberapa vitamin dan juga memberikan rasa enak dan kepuasan terhadap makanan serta sangat esensial untuk pertumbuhan. Kemudian yang keempat, vitamin adalah bahan kimia yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh manusia yang senantiasa namun tidak dapat dibuat di dalam tubuh. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Yang pertama ada keturunan. Terjadi pertumbuhan dan juga perkembangan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan yang dibawa dari orang tua sebelumnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu lingkungan. Dalam pandangan ini, perkembangan seseorang amat ditentukan oleh faktor lingkungan. Yang pertama, biasakan anak untuk sarapan sejak dini. Kemudian ajarkan anak untuk makan menu yang sehat. Kemudian berikan anak makan dalam porsi yang kecil namun juga sering. Kemudian yang terakhir, berikan anak camilan yang sehat. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan paparan materi tentang asupan nutrisi pada anak. Kebutuhan gizi yang seimbang pada anak yaitu yang pertama ada asupan karbohidrat untuk anak, yang kedua ada kandungan kalsium, yang ketiga ada asupan protein harian, dan yang keempat ada sayur dan buah. Selanjutnya cara agar dilakukan memenuhi zat besi pada anak, memberikan secukupnya makanan tinggi zat besi yang terfortifikasi, kentang, bayam, brokoli, dan tahu.
Setelah itu menganjurkan makanan jajanan yang tidak sehat. Jajanan dikatakan tidak sehat jika menggunakan bahan kimia yang dilarang seperti pengawet, pengganti rasa manis, atau sakarin, siklamat. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Selanjutnya mengajarkan kepada ibu tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada anak. Yang pertama, rutin mengajak anak untuk mencuci tangan. Yang kedua, mengajarkan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga, mengajarkan untuk menutup mulut formal operasional 11 tahun sampai dewasa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari kedua pemateri kita. Demikian tadi penyampaian materi terkait dengan pentingnya edukasi nutrisi pada anak. Nah, kira-kira ibu-ibu sekalian sudah tahu ya sekarang makanan-makanan apa saja yang harus dijaga dan juga yang harus dihindari pada anak untuk menjaga tumbuh kembangnya. Gimana? Sudah tahu ya ibu-ibu? Nah, baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Saya persilakan kepada ibu-ibu, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Silakan kepada ibu-ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan Bu. Ibu dari mana? Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ibu Melina dari Desa Gedingan. Izin bertanya ya Bu, anak saya kan tidak suka makan sayuran. Nah, bagaimana caranya agar anak saya mau makan sayuran ya Bu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Melina dari Desa Gedingan ya Bu. Yang pertama itu ibu bisa mencampurkan sayuran di dalam makanan kesukaan anak atau favorit anak ibu, bisa dimasukkan ke dalam nugget atau makanan yang lain. Kemudian ibu bisa mengkolaborasikan sayuran itu dibuat semenarik mungkin supaya anak ibu bisa tertarik ingin mengkonsumsi sayur. Kemudian setelah itu kalau anak ibu tidak suka atau masih belum ingin makan sayuran, jangan paksa untuk makan ya Bu. Nanti takutnya anak ibu malah takut, kemudian kesulitan untuk makan sayuran. Jadi kalau bisa biarkan anak ibu ingin sendiri makan sayur sambil ibu tetap membujuk seperti manfaat sayur itu untuk kesehatan apa saja. Itu. Bagaimana Bu? Baik, bagaimana Bu Melina? Untuk pertanyaan sudah terjawab ya? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya silakan. Mungkin ada pertanyaan lain dari ibu-ibu? Ya, silakan Bu. Perkenalkan namanya, dari mana asalnya? Perkenalkan, saya dengan Ibu Siti dari Desa Gedingan. Yang saya mau tanyakan, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan nafsu makan? Kan biasanya anak itu susah untuk mau makan dan menghabiskan makanannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan nafsu makan pada anak? Ya, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab mengenai nafsu makan ya Bu. Ibu bisa memberikan tambahan vitamin untuk anak ibu seperti vitamin penambah nafsu makan. Kemudian ibu bisa memberikan makanan kepada anak itu semenarik mungkin sehingga anak itu seperti ingin selalu makan, kemudian ingin mencoba makanan yang ibu buat yang menarik itu ya Bu ya. Kemudian setelah itu ibu juga bisa memberikan makanan kepada anak ibu dengan porsi yang sedikit namun itu yang disukai anak ibu gitu. Kemudian kalau bisa memberikan makanan itu yang dalam porsi yang sedikit namun sering sehingga anak ibu tidak mudah bosan dengan itu saja gitu makanannya. Bagaimana Bu? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana Ibu Eli? Apakah
sudah menjawab dari pertanyaan Ibu? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Baik, jadi demikian tadi penyuluhan dari kami, Ibu-Ibu. Harapannya dengan adanya penyuluhan ini dapat menambah pengetahuan Ibu-Ibu terkait bagaimana cara memberikan nutrisi kepada kebutuhan nutrisi kepada anak yang baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Ibu-Ibu, kami menyediakan media atau pendidikan kesehatan berupa leaflet. Nantinya bisa Ibu baca sebagai buku panduan Ibu selama di rumah. Di sini kami menyediakan ada beberapa cantum seperti makanan yang sesuai dengan anak-anak, kemudian ada vitamin yang bisa untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari anak ibu. Kemudian setelah itu ada beberapa cara meningkatkan nafsu makan, kemudian pemberian nutrisi yang seimbang kepada